Tampilnya menyusul. Sok, gawat. Ceritakan. Gini Umi, Haji Muhyiddin ternyata diam-diam udah berkorban. Sapi gede banget. Ya nggak Mal? 2 kalinya Mali Umi badannya. Oh gitu. Iya Umi. Malahan dia kagak mau disebut namanya. Katanya tulis aja hamba Allah. Begitu. Iya. Ya Tare, Bener. berarti Haji Muhyiddin itu orangnya kagak demen pamer Umi. Oh, orangnya low profile Umi, tapi high profit. Di tanah wakaf Pak Haji. Ya nggak Mal? Iya. Tanah wakaf gua dibikin kandang kambing. Iya. Kurang ajar. Ini nggak bisa diamin aja nih. Ya, iya dong. Masa mau dibiarin? Itu kan tanah wakaf pemberian orang tua dari Pak Haji. Masa bisa dimanfaatin sama orang yang kagak bertanggung jawab? Ji, Pak Haji harus segera bertindak, Ji. Jangan diam aja. Ya nggak Mal? Gua harus ke sana nih. Pak Haji. Pak Haji. Mendingan kita bareng aja ke sananya. Iya, Ayo, Ji. ayo, Naik motor. Ayo cepet, Dan. Ayo. Pak Haji Muhyiddin. Habisin, Ji. Pak Haji Muhyiddin. Waalaikumsalam. Apa-apa nih, ha? Kalian sudah merusak tanah wakaf, tahu? Pak Sekian, siapa yang nyuruh Anda pindah kemari? Hah? Siapa yang ngasih izin kemari? Ini rusak nih tanah wakaf, tahu? Kapan sudah diizinin sama Pak Sultoni, Pak Haji? Kalau nggak percaya, Pak Haji bisa cek saja sama Pak Sultoni. Juga tuh tanya sama Farid sama Hisam. Gua kagak ada urusan sama anak kecil. Nggak level, tahu? Bongkar saja nih, bongkar. Ini tanah wakaf dari abah gua. Enak aja dibikin tempat dagang. Tenang Pak Haji, tenang. Tadi panitia kurban juga udah minta izin kok sama Pak Sultoni. Jadi tuh rencananya nanti sekalian penyembelihan kurban. Ya kan biar gampang buang kotoran sama darahnya Pak Haji. Kalau di masjid kan jadi ribet, nggak efisien. Enak aja. Tanah wakaf dikurbanin. Kagak bisa, bongkar. Tarmiji, kenapa lu diam? Ayo, cepat bongkar. Tenang Bapak, tenang. Sebentar dulu. Syam, kamu temuin Pak Sultoni sekarang ya. Suruh Pak Sultoni ke sini buat nyelesain masalah ini. Iya Kak. Yaudah, Hisam pergi dulu ya. Iya. Bapak tenang dulu ya. Tunggu sampai Pak Sultoni datang dulu. Banyak juga yang korban ya Pak Haji. Tuh kambingnya sama sapinya banyak tuh. Wah, banyak juga yang korban di masjid kita nih. Tar, sapi, kambing, semuanya mirip lu semua tuh. Ajar lo. Pak Haji Muhyiddin korban kagak Pak Haji? Ngapain? Gua nggak percaya sama anak kecil. Mali. Wih, ada sapi gede banget, Mal. Tapi kagak ada namanya, Mal. Tuh gimana sih Pak Sultoni? Lama bener datang ini. Kalian mau tahu nggak siapa yang beli sapi itu? Iya, siapa, Pak? Ya siapa lagi bukan Haji Muhyiddin. Wah, Pak Haji, korban diem-diem aja. Iya, Ji. Iya, orang kapan belinya sama saya? Lu ngapain sih? Sok-sok tahu segala. Gua mau kurban mau kagak itu urusan gua. Secara gua itu nggak mau korban untuk ria, pamer kayak si Sulam. Lain dong gua masih Sulam. Kalau perlu nama gua nggak ada, tahu lo. Dan orang-orang juga nggak tahu kalau gua ada korban. Pada Haji Muhyiddin ya, Mal ya. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Sultan ini udah semakin otoriter ya. Otoriter gimana Pak Haji? Sok berkuasa, sewenang-wenang. Itu sama aja artinya Pak Sultan ini sebagai pengurus sudah arogan. Melakukan penindasan terhadap tanah wakaf. Astagfirullahaladzim. Nggak usah pakai istighfar deh, nggak usah. Udah, bongkar aja nih semua tenda-tendanya sama kandangnya. Cepet, ini tanah wakaf babe gua. Ini tanah wakaf masjid Pak Haji. Iya, tapi asalnya kan tanah wakaf ini dari babe gua, hibahan. Hadiah, masa dibikin begini? Udah, buruan dibongkar deh. Justru semua ini sudah melewati rapat kepengurusan masjid Pak Haji. Semua pengurus masjid setuju atas pemanfaatan tanah wakaf ini Pak Haji. Sekaligus untuk pemotongan hewan korban nanti. Apa seenaknya aja lu bilang udah persetujuan pengurus. Gua nih pengurus.
Gua nih bendahara. Gua punya hak veto, tahu? Waktu itu kan Pak Haji Muhyiddin tidak hadir dalam rapat itu. Karena lagi sakit. Gua tuh lagi sakit, hah? Tapi bukan berarti gua bisa dilangkain begitu aja. Gua ini punya hak veto, tahu Pak Sultoni? Tidak ada istilah hak veto dalam rapat pengurusan masjid, Pak Haji. Semua keputusan diambil dan ditetapkan atas musyawarah dan mufakat. Jadi tidak bisa diganggu-gugat. Kata siapa nggak bisa diganggu-gugat? Gua yang akan menggugat. Karena ini tanah wakaf ini asalnya dari babe gua. Jadi gua yang berhak. Bagaimanapun situasinya, gua yang menentukan. Ya, itu terserah Pak Haji Muhyiddin saja kalau punya pemikiran seperti itu. Gua mau bikin rapat darurat supaya ini semua dibersihkan secepatnya. Masa tanah wakaf dikotorin begini? Ya, silakan aja Pak Haji. Saya sebagai ketua dan pengurus masjid akan meletakkan kepengurusan ke Pak Haji Muhyiddin. Loh, kenapa begitu? Ya, semuanya biar diurus sama Pak Haji Muhyiddin sendiri. Kok jadi begitu sih? Kok dibebankan ke gua semua? Ya udah Pak Haji, biar Pak Haji nggak kebebanan, Ayah selaku ketua panitia kurban bakal mindahin nih semua hewan-hewan kurban. Biar nanti pemotongannya dikerjain aja di masjid lain deh. Farid, lu nggak usah ikut ngomong ya. Walaupun anak ustadz lu, gua nggak level lu sama gua, senior. Maaf Pak Haji, saya mendukung Farid dan Pak Sultoni. Bila perlu jemaah juga kita akan pindahkan ke masjid lain. Biar nggak ribet dan nggak ada urusannya dengan Pak Haji Muhyiddin. Lu semua kenapa jadi geroyok gua sih? Gua kan niatnya mau ngajak baik-baik ngomongnya. Bicara baik-baik gimana Pak Haji? Kami belum bicara apa-apa. Pak Haji Muhyiddin sudah marah-marah duluan. Udah deh, emang lu semua udah songong sama gua. Gak punya etika dan sopan santun lu padaan semua. Ayo Mali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umi. Umi Nok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada. Bang Mali, Bang Tarmiji, ada apa? Neng Epi, Umi ada? Oh, ada. Sebentar. Umi, ada tamu nih. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Umi Nok. Waalaikumsalam. Kunaon? Cengar-cengir siga kuda. Hari ini Umi taya job buat kalian, ngerti? Siapa yang mau nyari job Umi? Umi, kita kemari bukan minta job, tapi kita kemari ini minta oleh-oleh sama Umi Nok selaku bos kita yang paling baik seluruh dunia. Bener nggak Mal? Bener tak? Oleh-oleh. Memangnya mana teh saha pakai minta oleh-oleh? Oleh-oleh dari Neng Epi, dari Arab. Kita kan berdua belum kebagian Umi. Iya, kita kan anak buah Umi. Ada, Epi teh bawa banyak oleh-oleh. Ada minyak zaitun, minyak samin, ada kurma, air zam-zam. Sebentar, Epi ambilkan. Ngapain pakai Epi yang ngambil? Sok ambil air zam-zam sama kurma. Ya. Cuma korma sama air jam-jam doang Umi. Ya iya atuh. Iya Umi, oleh-olehnya kagak ditambahin lagi. Uang real kayak dari Arab. Kan Epi baru pulang dari Arab Saudi. Pasti tuh Umi punya uang real. Selembar 2 lembar, ya nggak Mal? Mana teh mata duitan. Tidak pantas dapatkan duit real. Ya, kagak ada uang real juga kagak kenapa Umi. Iya. Uang rupiah juga nggak apa-apa. Asal segepok. Iya, fulus Umi, fulus. Sagaplok iya. Masa gue doang, lu juga dong. Kenapa jadi balas-balasan begini sih ah? Tin, gawat atuh Tin. Ya, Umi. Ya. Ya, kok dikit amat Umi? Kalian teh bukannya bersyukur malah protes nih. Iya Umi, bersyukur sih bersyukur. Tapi kalau oleh-olehnya cuma ini doang, kita kagak kasih informasi soal Haji Muhyiddin ke Umi. Aya kabar terbaru naon sama Haji Muhyiddin? Gocap-gocap dulu lah. Iya, Nanti baru Umi. kita ceritain. Iya. Mulus dulu dong Umi. Baru ceritanya mulus. Duit deui. Eta mah gampilnya menyusul. Sok gawat. Ceritakeun. Gini Umi, Haji Muhyiddin ternyata diam-diam udah berkorban. Sapi gede banget. Ya nggak Mal? 2 kalinya Mali Umi badannya. Oh gitu. Iya Umi.
Malahan dia kagak mau disebut namanya. Katanya tulis aja hamba Allah begitu. Iya. Ya Tare, Bener. berarti Haji Muhyiddin itu orangnya kagak demen pamer, Umi. Oh, orangnya low profile, Umi, tapi high profit. Iya.